Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kalimat isim mabni. Di antara isim mabni yang sudah saya jelaskan kemarin, itu ada isim dhamir yang artinya adalah kata pengganti. Sedangkan yang kedua ada isim isyarah. Dan yang menjadi penekanan di dalam bahasan ini adalah kalimat mabninya. Artinya harokatnya tidak berubah. Jadi berbicara tentang isim mabni, kita cukup menghafal atau minimal kita mengetahui kalimat-kalimat ini. Di dalam bahasa Indonesia, seperti saya ingin menunjuk kunci. Saya katakan ini kunci. Atau kita berjumpa dengan sebuah buku misal. Saya unjukkan bahwa ini adalah buku. Kata-kata ini di dalam bahasa Arab itu disebut namanya isyarah. Atau lebih masyhurnya lagi disebut namanya isim isyarah. Baik, kita pahami pelan-pelan teman-teman semua. Isim isyarah di dalam bahasa kita itu adalah kata tunjuk. Seperti yang tadi saya contohkan, ini pulpen, atau ini kunci, atau ini buku, atau ini kitab. Isim isyarah ini terbagi menjadi 3. Isim isyarah terbagi menjadi 3. Jika menunjuk terhadap sesuatu yang dekat, menunjuk terhadap perkara yang dekat. Sesuatu ini atau perkara ini sifatnya umum. Bisa menunjuk terhadap benda atau bisa menunjuk terhadap sifat. Bendanya itu bisa berakal ataupun tidak berakal. Misalkan saya menunjuk anak perempuan saya, maka saya katakan hadhihi. Atau saya menunjuk teman laki-laki yang ada di dekat saya tunjuk dia itu dengan sebutan hadza. Nah, seperti itu ya. Jadi isim isyarah terbagi menjadi 3. Yang pertama ada qorib. Qorib ini sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat, menunjuk terhadap perkara yang dekat. Kemudian ada yang wasit. Wasit menunjuk terhadap sesuatu yang jaraknya itu sedang. Tidak terlalu dekat dan tidak juga terlalu jauh. Kemudian ada yang ba'id. Ba'id ini menunjuk sesuatu yang jauh. Jauh itu ya, sesuatu yang jauh. Qorib artinya dekat, kemudian wasit artinya sedang, sesuatu yang sedang. Kemudian ba'id, sesuatu yang jauh. Oke. Kita simak baik-baik teman-teman semua, jangan di skip terlebih dahulu, bahwa masing-masing dari isyarah, qorib, wasit atau ba'id masing-masing terbagi menjadi 2. Karena di dalam bahasa Arab secara khusus antara laki-laki dan perempuan itu kalimatnya dibedakan. Berbeda halnya dengan bahasa Indonesia, laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Ketika kita bilang kamu itu untuk laki-laki bisa juga untuk perempuan. Namun di dalam bahasa Arab ini berbeda. Makanya isyarah yang qorib, isyarah wasit atau isyarah ba'id dibedakan masing-masing menjadi 2, yakni muzakkar, muannas. Muzakkar muannas ini maksudnya adalah laki-laki, perempuan. Kemudian yang wasit juga sama, ada yang muzakkar. Muzakkar itu artinya laki-laki, ada yang muannas. Muannas itu maksudnya adalah perempuan. Begitu pula yang ba'id. Yang ba'id ini ada yang muzakkar, ada yang muannas. Muzakkar qorib menggunakan kata hadza. Nah, ini secara umum begitu ya. Tapi bolehkah hanya menggunakan da saja? Boleh. Nah, namun kebanyakan itu menggunakan kata hadza. Sedangkan bagi muannasnya atau perempuannya itu menggunakan kata hadhihi.
hadhihi. Kemudian ada yang wasit. Kalau yang wasit sedang, untuk muzakarnya menggunakan kata zaka. Nah, pakai huruf zal, zaka. Sedangkan kalau untuk muannasnya menggunakan kata tilka, tilka. Dan yang terakhir yakni isim isyarah yang ba'id atau menunjuk sesuatu yang jauh. Nah, ini untuk muzakkar dan untuk muannas. Muzakkarnya menggunakan kata zalika. Oke ya. Zalika. Sedangkan kalau untuk muannasnya menggunakan kata ulaika. Oke. Jadi kesimpulannya isim isyarah jumlahnya ada 6. Hadza untuk muzakkar qarib, hadhihi untuk muannasah qaribah, kemudian dzaka untuk muzakkar wasit, kemudian tilka untuk muannasah wasithah, kemudian ada dzalika untuk muzakkar ba'id, dan ada ulaika untuk muannas ba'idah. Oke, kita akan contohkan satu persatu. Tapi sebelum kita contohkan, kita artikan terlebih dahulu. Hadza secara bahasa ini memiliki arti ini. Gitu. Kemudian hadhihi juga sama, ini. Cuman bedanya kalau hadza untuk laki-laki muzakkar, kalau hadhihi untuk muannas atau perempuan. Kemudian yang wasit dzaka artinya adalah itu. Cuman itu di sini adalah sesuatu yang dekat, tapi laki-laki. Sedangkan tilka juga sama, memiliki arti kebahasaan, memiliki arti secara bahasa itu untuk menunjuk sesuatu yang sedang jaraknya. Lalu kemudian kalau zalika ini juga sama, kita artikan itu. Begitu pula ulaika artinya juga sama, kata itu. Oke. Agar supaya lebih memahami lagi, kita akan coba contohkan dari kalimat ini seperti saya menunjuk terhadap putri saya yang ada di samping saya ini. Menggunakan kata hadhihi. Hadhihi. Hadhihi ibnati misalnya. Hadhihi ibnati. Hadhihi ibnati. Nah, hadhihi ini isim isyarah. Kemudian ibnati, nah ini disebut namanya musyar ilaih. Jadi isim isyarah ini akan menjadi sebuah kalimat yang ma'rifat ketika adanya musyar ilaih. Dan yang harus ditekankan pada pokok bahasan ini adalah harokat akhir daripada kata-kata yang sudah saya jelaskan ini tidak berubah baik dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, atau dalam keadaan majrur. Semoga bisa dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.